Hai Local Pips, balik lagi sama gue Reza yang akan nemenin kalian di channel Plus 62 Network. Sebelumnya gue ucapin terima kasih banget buat teman-teman di luar sana yang udah mampir ke channel ini buat seru-seruan bareng dan dapat informasi-informasi penting ataupun informasi menarik di channel Plus 62 Network. Kali ini gue bakal ditemenin yang pasti kalian sudah kenal, yaitu partner gue dari Plus 62 Network, yaitu Halim. Halo, balik lagi bareng gue Halim ya. Apa kabar Halim? Bagus. Ya, not too bad lah ya. Hari ini kita mau ngebahas sepatu roda kan, Jam ya? Betul, ada satu komunitas di Jakarta, komunitas sepatu roda yang mostly memang membernya adalah perempuan, tapi sebenarnya ini komunitas adalah unisex. Tuh, jadi sebenarnya dari lu sendiri ada cerita menarik nggak sih di balik sepatu roda? Karena kan ini sebuah budaya pop tahun 90-an kan yang kita tahu gitu. Ya. Jadi dulu itu waktu gue masih kecil banget ya, waktu gue masih bocah gitu. Kalau gue nggak salah ingat, dulu itu sepatu roda itu nggak seperti sekarang, nggak sebagus sekarang ya, nggak sekeren sekarang. Gue inget sepatu roda gue itu, jadi dia tuh di klep, sepatu di klep sama rodanya. Bisa ya. Zaman itu jadul banget, jadi di klep. Gue inget bokap gue beliin itu bukan yang udah seset gitu ya, lu tinggal pakai sepatu roda atau rollerblade gitu. Tapi pada waktu itu si alatnya itu diklep, jadi sepatu biasa lu akan diklep dengan roda Jam. Nah itu rodanya 4, depannya rem kalau gue nggak salah ingat. Nah itu gue main berapa kali sampai gue bisa. Well, actually basicnya kan gue juga sempet main-main di ice skating ya, jadi kayak lumayan bisa balancing gitu. Ya, basicnya sama ya skillnya. Tapi keren sih, pada zamannya itu sempat nge-boom banget gitu. Nge-boom banget. Oke, kayaknya kita perlu lihat deh. Dari tadi kita udah ngebahas sepatu rodanya apa, tentang sepatu roda itu apa. Mari kita lihat yuk, komunitas sepatu roda yang kita maksud itu siapa. Yuk. Jadi basically Ride Supersonic tuh komunitas sepatu roda yang base-nya di Jakarta. Ya karena kita hobinya sepatu roda, jadilah kita seperti ini. Oke, Lim, kan lo udah lihat cuplikan videonya nih ya? Iya. Nah, kalau menurut lo dari video tadi, kira-kira dari komunitas Ride Supersonic, apa sih yang bisa kita manfaatin dan kita bisa elaborate lah ya, explore untuk di tengah-tengah komunitas kita? Jadi gini, sebenarnya komunitas yang namanya sepatu roda itu belakangan ini kan mulai popping up lagi ya. Dan gue lihat beberapa kali di Instagram itu dia playing around di Senayan gitu. Walaupun bentuknya mungkin nggak komunitas, mungkin orang-orang tertentu main terus ketemu di sana gitu. Nah gimana caranya biar bisa growing up gitu ya? Kita harus trying to open ourselves. Kalau di kepala gue ya gimana caranya kita sebagai manusia-manusia ini yang mengaku sebuah komunitas, kita opening up diri kita, kita menerima orang lain yang masuk gitu. Kalau ada orang baru ya ayo dirangkul aja gitu, karena ini satu komunitas yang bentukannya positif banget. Kalau di kepala gue ya, main rollerblade atau sepatu roda itu sangat-sangat positif gitu. Jadi kalau misalkan kalian punya komunitas yang besar atau kecil nanti digabung jadi besar dan menyebar sampai ke daerah itu sangat bagus gue bilang. Nah kalau dari 62 sendiri gimana, kita bisa ngebantu apa? Kita bisa aja membantu dalam bentuk activity offline gitu. Mungkin kita bisa ngobrol bareng dengan let's say kayak si Rat ini, kita blowing up biar orang-orang tahu, dan gimana caranya mereka bisa bergabung sebenarnya dengan si Rat misalkan, atau dia mungkin bikin lagi another small community yang dimana itu dinaungi oleh si Rat, contohnya kayak gitu. Ya kita menjadi parent community aja sih kalau menurut gua ya, biar saat komunitas itu besar gitu. Oke. Lim, kita lanjut untuk melihat video berikutnya dari Ride Supersonic yuk. Oke. Let's go. Rides ini sebenarnya kita mulai dari kecil, terus sekarang udah rame, terus di Ride sendiri juga udah jago-jago banget sekarang, sombong. Cuman terus nggak ada ujungnya gitu. Sebenarnya harusnya ujungnya ada pertandingan atau competition yang legit, yang resmi, seperti misalnya masuk PON atau. Dari video yang sebelumnya tadi udah ditayangin, gue mau tanya nih dari perspektif lo atau dari pandangan lo.
gimana sih aktivitas roller skate bisa diterima di masyarakat dan akhirnya jadi cabang olahraga buat levelnya di PON dan ya nanti level tinggi mungkin Olimpiade, karena kita lihat kemarin tuh skateboard gitu ya untuk pertama kalinya setelah sekian belas bahkan puluh tahun diterima menjadi salah satu cabang olahraga di Olimpiade Tokyo kemarin 2021. Gimana pandangan lo terkait ini? Jadi gini, mungkin nggak usah terlalu jauh sampai Olimpiade ya. Kalau di kepala gue PON dulu. PON itu kan artinya bukan olahraga nasional ya. Berarti which is yang dimana kegiatannya lu pengen masukin ke PON itu harus skalanya sebesar nasional. Nah, kalau di kepala gue sendiri untuk untuk sepatu roda itu kan nggak sebesar itu ya, nggak sebanyak itu orang yang ikutan untuk bermain sepatu roda. Nah, balik lagi, gimana caranya kita bisa bikin sepatu roda sebesar itu? Bukan sepatu roda besar ya, tapi sepatu roda jangkauannya sebesar itu. Orang-orang yang menggunakan sebanyak itu atau orang-orang yang bermain sebanyak itu. Penikmatnya sebanyak itu. Nah, balik lagi, gimana caranya kita harus bisa nge-grab perhatian dari orang-orang yang tidak pengen jadi pengen gitu. Karena fasenya fase awareness nih gitu loh. Orang-orang harus di-educate kenapa mesti main sepatu roda dan harus ada tempatnya yang menyenangkan untuk lu main sepatu roda gitu. Jadi memang harus ada tempatnya dulu, tempatnya sebaik itu, yang dimana setahu gua pemerintahan itu, Pemprov itu sudah menyiapkan tempat, betul setahu gua ya. Jadi kita tinggal masuk ke sana, tapi gimana caranya kalian grab orang-orang yang belum bisa pakai misalkan atau belum punya device-nya, lu bisa grab their attention untuk mainin dan menikmati itu sampai itu nyebar segitu cepatnya. Memang kita harus mengedukasi atau memberikan wawasan yang lebih luas kepada orang-orang yang tidak tahu atau tidak menggunakan gitu. Jadi biar mereka juga bisa gue pengen deh gitu. Karena gini, whatever you do with sepatu roda itu attract people to watch. Waktu lu main sepatu roda dan lu jago, apapun yang lu lakukan itu attract people to watch dan people want to learn how to do it. Waktu ada orang yang tertarik, try to educate them, jangan cuma showing off gitu. Waktu lu cuma showing off, orang akan cuma amazed. Tapi waktu abis lu showing off, lu educate, orang akan interest untuk ikutan. Oke, berarti masih seputar rat supersonic. Mari kita lihat yuk video berikutnya. Ya, awal-awal sih susah. Sekarang sebenarnya juga sekarang juga sebenarnya susah-susah gampang karena kan kayak shipping, terus cukai gitu-gitu kan juga nggak gampang dan nggak cepet. Jangan lupa cek. Iya boleh jualan dulu, boleh cek toko kami, niat cek. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan dulu sekarang tuh udah lebih banyak ada di sini, lebih banyak source-nya, terus udah pada pinter ngakalin juga sih, kayak ini bisa diganti. Oke. Lem, ternyata nih selain mereka punya satu komunitas yang aktif bermain, nah mereka tuh juga punya satu toko aksesoris merchandise. Nah aksesorisnya tuh buat jualan, misalkan lu mau bikin sepatu roda custom, lu bikin dari mulai sepatunya yang custom, rodanya yang custom, atau ganti rodanya, terus ada pelindung buat sikut, buat dengkul, gitu dan lain-lainnya lah. Intinya buat supporting dalam lu bermain sepatu roda. Nah lu sebagai bisnis expertise nih atau bisnis expert, lu ada tips nggak sih buat mereka selain menjadi komunitas, kira-kira peluang apa lagi yang bisa dikembangin dari bisnisnya ini nih? Jadi gini, kita back to the basic ya, back to the fundamental. When we talk about business, you should know gimana caranya. Kalian harus tahu gimana caranya menjual bisnis kalian. Jadi gini, waktu dia bilang ini ada sepatu, kayak tadi Ejan bilangnya ada rodanya, lu bisa bikin custom segala macam. Peluang bisnisnya ada apa enggak? Ada. Besar apa enggak? Sekecil itu. Karena peminatnya sekecil itu, penggunanya sekecil itu. Berarti kalian itu masuk ke nano. Di kepala gua peluang bisnis itu sebenarnya nggak pernah ada, tapi lu harus bikin peluang bisnis. Gitu. Jadi bisnis itu nggak akan keluar sendiri. Kayak kecambah, lu lempar kecambah dia keluar gitu, nggak gitu konsepnya. Tapi yang harus lu lakukan adalah gimana caranya lu jadi si kecambah, bukan lu melempar kecambah, lu melihat kecambah yang udah tumbuh, enggak. Tapi lu menjadi kecambah waktu lu lempar ke tanah, dia
ngedobrak tanah yang ada di atas dia biar dia growing up. Nah, sama kayak bisnis, gimana caranya lu mendobrak sesuatu yang nggak ada, dalam tanda kutip, lu create the demand. Berarti create the demand, create the market, balik lagi tadi Betul. ke komunitasnya sendiri yang Betul. harus dikembangin ke berbagai daerah sesuai create demand-nya. Yang namanya marketing atau branding tujuannya adalah how they brainwash you sampai kalian itu berpikir bahwa itu adalah brand yang cukup baik untuk kalian beli tanpa kalian memikirkan jumlah atau nominal uangnya. Insight yang menarik ya dari Halim. Oke, gimana lokal Pips? Jadi pengen nggak lo nyobain sepatu roda dari sisi ya lo melakukan aktivitas sepatu rodanya, atau lo malah tertarik join di dalam komunitasnya, atau lo tertarik buat ikutan gedein komunitasnya? Hari ini kita banyak banget dapat insight menarik nih untuk mengenal hobi atau komunitasnya sendiri. Kita selipin juga dari sisi lain, angle lain, yaitu dari sisi bisnisnya juga. Nah, terakhir nih Lim, ada pertanyaan penutup buat lo. Kemarin itu sempat viral banget tuh waktu Ariel Noah manggung. Waktu itu penontonnya didatangi, yang datang itu menggunakan mobil. Ya kan, terus dia naik sepatu roda, turun dari ketinggian berapa tuh panggungnya, Sambil nyanyi gitu. sambil nyanyi, terus dia ngelilingin mobil-mobilnya itu. Nah, dari point of view nih, kolaborasi apa lagi yang bisa dikembangin dari aktivitas sepatu roda ini, mungkin stage act di dunia hiburan atau aksi panggung di dunia hiburan lainnya gitu kali ya. Kalau menurut gue sebenarnya dulu itu kalau lu sempet nonton iklan-iklan zaman jadul itu mereka tap in dengan sepatu roda sebenarnya ya. Banyak hal sebenarnya yang bisa lu buat dari si sepatu roda ini gitu. Contoh gimana caranya, contoh nih ya. Misalkan ada iklan Apple, dia keluarin handphone baru, dia mau kasih lihat seberapa steady kameranya dia. Sampai lu main rollerblade atau sepatu roda aja, kameranya pas nge-recording nggak goyang. Bisa nggak? Bisa gitu loh. Tapi ya balik lagi, apakah sepatu roda itu se-valuable itu sampai ditapin sama brand? Nah, gimana caranya bikin si sepatu roda ini valuable? Ya kita harus gedein dulu pasarnya atau demand-nya gitu. Oke, berarti memang harus dari sisi komunitasnya sendiri nge-branding dari masing-masing anggotanya juga gitu ya, dari komunitasnya juga. Karena di luar sana gitu ya, kayak bisa tap in ke dunia entertainment, bisa masuk ke ya TV komersial, ya kan, bisa salah satu aksi panggung juga dari fashion show mungkin, ya tapi karena event lagi pandemi seperti ini kan event juga terbatas kan gitu, tapi itu sebagai alternatif juga ya ke depannya. Oke, thank you banget Lim. Sama-sama. Atas waktunya udah datang lagi ke Plus 62 Network channel, udah berbagi informasi, udah berbagi ilmu. Sama local tips di luar sana. Gue juga mau ngingetin buat kalian semua, kalau bisa dan ada waktunya, disempetin dong kalau kayak gitu untuk lihat video dari Rans Supersonic di channel kita, tapi video terpisah dari yang ini ya. Nanti kalian bisa lihat profilnya dari komunitas Rans Supersonicnya, anggotanya siapa aja, jumlahnya berapa dan lain-lainnya. Atau kalian tertarik buat ikutan yang di Jakarta, silahkan banget. Oke. Thank you banget ya udah diundang lagi buat datang nih di sesi lucu-lucuan kita. Gue ingetin sekali lagi buat kalian yang suka nonton acara ini kita, support kita terus. Jangan lupa klik tombol lonceng, komen, subscribe, follow Instagramnya Plus 62. Keep supporting us supaya kita bakal bikin video-video yang jauh lebih baik nanti ke depannya ya. Gue rasa begitu aja local tips. See you guys in our next video. Bye. See you. Thank you. Bye bye.